Halo semuanya, berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Kalau dulu saya sempat mereview proyek hunian milik Mas Didi dan Mbak Novi, seperti di belakang saya ini ya rumahnya. Bila kalian belum lihat reviewnya, kalian bisa cek videonya di atas ini ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian proyek rumah hunian lainnya. Kira-kira seperti apa? Yuk ikutin terus video ini sampai akhir ya. Teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di depan proyek rumah huniannya ya. Untuk proyek rumah hunian di belakang saya ini berdiri di lahan 80 meter persegi ya, dengan dimensi 8 x 10. Sedang untuk luas bangunannya juga sama, sebesar 80 meter persegi ya, teman-teman. Jadinya di sini memang Mas Didi dan Mbak Novi memaksimalkan lahan bangunannya. Oh ya, untuk rumah di belakang saya ini dijual ya. Perihal harganya nanti akan saya spill di akhir video. Bisa dilihat tampilannya teman-teman. Di sini untuk rumahnya dia mengusung konsep villa Bali ya. Untuk tampilan fasadnya ini juga sangat bagus sekali ya. Terbagi dua tampilannya. Untuk bagian kiri dia hanya menggunakan cat polos ditambahkan dengan ornamen yang cantik ya di bagian atas sini. Kemudian untuk sisi kanan di sini bagian fasadnya ditambahkan dengan adanya batuan palimanan dan juga tidak lupa ditambahkan juga tanaman hias calathea. Kemudian di bagian atas juga masih diberikan semacam ornamen kayu teman-teman. Kemudian di atasnya lagi supaya bagian fasad ini tidak bentukan lurus saja, di bagian atas masih ditambahkan semacam bentukan kotak dengan motif kayu ya, dari bahan conwood teman-teman. Di bagian depan-depan ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV teman-teman. Untuk akses masuk di rumah ini terdapat dua bagian teman-teman. Di sini terdapat untuk pintu masuk. Ketika kalian ada tamu, kalian cukup bisa buka pintu untuk di area kiri saya ini. Sedang untuk akses kedua, di sini terdapat pintu garasi untuk bagian garasi dalamnya, teman-teman. Di sini untuk bagian pintunya semuanya menggunakan rangka besi holo dipadukan dengan conwood. Untuk bagian pintu garasi di sini, dia nantinya sistem lipat, pastinya untuk bukaannya sangat lebar sekali. Oke, mungkin kita langsung coba masuk melalui pintu utamanya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah area garasi dalamnya ya. Ketika pintunya dibuka, terlihat sangat lebar sekali. Ini untuk area garasi dalam ini luasannya 3 x 5, teman-teman. Ini bisa muat untuk satu mobil dan juga mungkin bisa ditambahkan 2 sepeda motor. Untuk bagian lantai garasi dalamnya di sini dia menggunakan keramik dengan ukuran 50 x 50 ya, dengan motif batu alam juga. Nah, sedang di bagian dinding-dindingnya di sini dia hanya dicat polos, tetapi supaya tampilannya lebih menarik lagi ditambahkan ornamen ya. Kemudian di belakang saya ini juga masih ditambahkan roster dengan bentukan daun yang sangat cakep sekali ya. Di sini diberikan variasi warna teman-teman. Ada warna coklat tua dipadukan dengan warna krem. Nah, yang menarik satu lagi adalah di bagian kiri saya ini. Di sini terdapat waterfall glass ya. Jadinya tidak terlalu terlihat untuk di bagian area selasar dalamnya teman-teman. Untuk di bagian plafonnya di sini dia menggunakan PVC ya. Jadinya tampilannya juga lebih mewah dan bagus sekali. Dan pastinya untuk rumah Mbak Novi dan Mas Didi ini tidak lupa untuk bagian spot lampunya teman-teman. Di bagian garasi dalam pun, di bagian lantainya masih diberikan spot lampu supaya tampilan garasi dalamnya sangat menarik ketika malam hari ataupun sore hari ya. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas ke bagian selasar samping ini. Sekarang ini saya berada di area selasarnya ya, sebelum kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Untuk di area selasar ini lebarnya sekitar 1,1 teman-teman. Ini juga cukup lega ya. Di bagian lantainya di sini dia menggunakan perpaduan antara batu koral labuhan ditambahkan dengan batu andesit. Kemudian juga masih ditambahkan ya di sebelah kiri terdapat area lahan hijau dengan tanaman hias teman-teman. Untuk bagian kanan saya ini adalah waterfall glass, di mana dia sudah menggunakan tempered glass ya teman-teman. Tampilannya dengan adanya air mancur ini jadinya lebih bagus lagi ya. Sedang sisi kiri saya ini terdapat bukaan jendela, ini kemungkinan adalah area kamar tidurnya.
Nah, di area selasar ini sangat terang sekali teman-teman, berhubung di bagian atas ini masih ditambahkan skylight ya. Di bagian atas terdapat kaca, dan kemudian di bawahnya masih diberikan tambahan para kayu dari Conwood ya, supaya tampilan skylight di bagian atas ini juga tidak terlalu panas. Oh ya, ada info menarik juga ya. Untuk rumah ini walaupun terdiri dari satu lantai saja, tapi sudah dilengkapi dengan smart home system ya, yang disambungkan dengan Google Voice. Ingin tahu seperti apa? Mungkin kita coba masuk ya ke bagian dalam rumahnya. Teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di area dalam rumahnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau rumah ini sudah dilengkapi dengan smart home system ya. Mungkin kita langsung coba ya. Oke Google, turn on all switch. Sip, menyalakan 20 saklar. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini untuk smart home systemnya dikonekkan dengan Google Voice ya. Di sini untuk Google Voice-nya bisa mengendalikan semua saklar lampu di area rumahnya ya. Dan juga untuk waterfall juga dikendalikan. Jadinya untuk perihal mati dan hidupnya nanti juga bisa disambungkan dengan Google Voice, teman-teman. Untuk area di sini difungsikan sebagai area ruang keluarga yang langsung bercampur dengan area pantry, teman-teman. Nah, mungkin kalian juga bingung ya, di mana untuk area meja makannya. Untuk area meja makannya berada di samping kiri saya, teman-teman. Di sini dia modelnya lipat ya. Mungkin kita coba untuk buka bagian meja makannya. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Di sini walaupun ruangannya tidak terlalu besar, tapi terdapat meja makan yang sangat keren sekali ya. Di sini bisa muat untuk 2 orang teman-teman. Tampilannya simple tapi sangat berfungsi sekali ya. Nanti kalian juga mendapatkan untuk bagian kursinya ya. Kursinya nanti seperti ini. Nah, kemudian nantinya kalian juga tidak perlu repot-repot ya. Ketika sudah selesai makan, meja ini sangat praktis sekali ya, jadi tinggal kalian lipat lagi untuk kalian masukkan ke tempatnya. Ini kita coba lagi ya untuk simpan meja makannya. Dan jangan lupa untuk kasih penguncinya supaya tidak jatuh ke bawah ya. Nah, sangat praktis sekali ya. Otomatis ketika meja makan ini dilipat, jadinya untuk area di sini juga sangat luas sekali. Selanjutnya untuk meja TV-nya di sini tampilannya juga sangat ringkas ya. Dia model menggantung, jadinya ketika di bagian bawah untuk membersihkannya juga sangat mudah sekali ya. Supaya lebih bagus lagi, di bagian bawah meja TV-nya masih ditambahkan lampu ya, supaya tidak terlalu gelap. Di bagian atas hanya diberikan semacam aksen figura dengan gambar yang sangat cantik sekali teman-teman. Nah, untuk bagian tinggi plafon di sini cukup tinggi ya. Ini tingginya sekitar 3,5 meter teman-teman. Dengan di bagian atasnya juga masih diberikan terdapat drop ceiling ditambahkan dengan lampu LED strip ya. Kemudian untuk bagian lantai di area ini semuanya menggunakan keramik dengan ukuran 90 x 15 ya, dengan model kayu. Untuk bagian pantry di sini tampilannya sangat minimalis dan cakep sekali teman-teman. Di sini dia menggunakan multiplex dipadukan dengan finishing HPL ya, dengan bahan yang sangat premium. Di sini juga sangat lengkap ya, sudah terdapat sink, kompor 2 tungku, dan juga ada cooker hood teman-teman. Kemudian untuk area dispenser berada di kanan saya, dan kulkas berada di kiri, dan di sini sudah disediakan kabinet sendiri ya. Kalian juga bisa taruh peralatan memasak di bagian atas-atas sini. Nah, menariknya lagi, di bagian samping pantry-nya ini juga masih terdapat area ruangan, teman-teman. Ini adalah area laundry-nya. Mungkin kita coba intip ya. Untuk area laundry di sini, luasannya sekitar 80 x 2,3, teman-teman. Di sini, supaya lebih cantik, area laundry-nya masih diberikan artificial garden ya di bagian dindingnya. Dan untuk penerangan juga kalian tidak perlu bingung ya, di bagian atas masih terdapat skylight. Nah, di atas ini juga terdapat kanopi yang nantinya juga bisa sistem buka tutupnya menggunakan Google Voice, teman-teman. Di belakang saya hanya diberikan mesin cuci dan juga terdapat ambalan guna kalian bisa taruh peralatan cuci baju ya. Di kanan saya juga masih terdapat gantungan baju supaya ketika siang hari kalian bisa gantungan di sini dan baju bisa kering karena adanya pencahayaan dari atas. Untuk bagian pintunya di sini dia hanya menggunakan frame alumini dipadukan dengan kaca bening. Sedang di kiri saya, di sini juga masih terdapat bukaan jendela ya. Ini langsung mengarah ke kamar
rumah ini. Oke, mungkin kita lanjut dulu untuk bahas bagian lainnya. Untuk di rumah ini ada spot yang sangat menarik teman-teman, yaitu di kanan saya ini terdapat kolam renang ya. Tapi sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu ya. Untuk bagian gorden di sini juga tersambung langsung dengan Google Voice ya. Jadi kalian bisa perintahkan langsung untuk perihal buka dan tutupnya. Untuk perihal pencahayaan di area ruang keluarga ini juga kalian tidak perlu bingung ya, karena di kanan saya ini terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya dengan model sliding. Untuk materialnya di sini dia menggunakan frame alumini ya, dipadukan dengan kaca bening. Oke, mungkin kita langsung coba untuk buka. Di sini untuk sistem bukanya dia menggunakan model sliding teman-teman. Ketika dibuka ini, bukanya juga sangat besar sekali ya, hingga sampai 3 jendela. Nah, ketika dibuka, otomatis sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumahnya ini juga sangat besar sekali ya, karena di sini langsung los hingga ke atas teman-teman. Untuk area kolam renang di sini juga sangat nyaman sekali ya, karena disediakan juga tempat duduk santai di area depan saya teman-teman. Untuk bagian dimensi kolam renangnya di sini luasannya 3,8 untuk panjangnya ya, sedang untuk lebarnya sekitar 1,4 teman-teman. Sedang untuk kedalamannya terbagi dua. Di sini ada yang kedalaman 60 cm dan juga ada yang 1,3. Untuk material bagian dalam kolam renangnya dia menggunakan keramik mosaik ya. Untuk bagian samping-samping kolam renangnya dia di sini menggunakan conwood teman-teman. Nah, untuk bagian depan saya ini juga terdapat artificial garden ya, supaya untuk area kolam renangnya ini juga terasa sejuk ya. Walaupun di sini dia hanya menggunakan tanaman sintetis. Di bagian samping kiri di sini hanya terdapat kamprot saja, untuk finishingnya ditambahkan dengan ornamen dedaunan ya. Nah, perihal kolam renang di sini juga terdapat mesin penghangat untuk kolamnya ya teman-teman. Bisa dilihat di sana itu bukan outdoor AC ya, melainkan itu adalah mesin untuk menghangatkan air di kolam renang ini. Kemudian di sini juga terdapat lubang-lubang ini nantinya juga dari Mbak Novi sudah disediakan juga ya perihal untuk railingnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir bila ada anak kecil ya, karena nantinya tinggal kalian pasang apabila kalian tidak fungsikan untuk area kolam renangnya. Untuk bagian plafonnya di sini dia menggunakan PVC ya. Tampilannya juga hampir sama dengan bagian di garasi dalamnya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kita langsung bahas untuk bagian kamarnya. Let's go. Teman-teman, di sini terdapat 2 kamar tidur ya. Mungkin kita coba intip untuk kamar tidur pertama. Let's go. Ini adalah kamar tidur pertama ya teman-teman. Di sini nantinya difungsikan sebagai kamar anak. Nah, perihal bednya di sini dia sudah double ya. Jadi untuk bagian atas di sini ukurannya 120, sedang untuk bagian bawah dia menggunakan ukuran 90 teman-teman. Untuk di bagian depan bednya di sini juga diberikan meja TV dengan tampilan yang sangat simpel dan juga bagus ya, dengan adanya tambahan lampu LED. Kemudian di samping kanan di sini juga terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya, yang langsung mengarah ke area laundry tadi teman-teman. Dan kemudian di bagian kiri ini adalah area wardrobe-nya. Untuk area wardrobe di sini juga semuanya berbahan multiplex yang kemudian di finishing dengan HPL ya. Tampilannya sangat bagus. Di sini juga untuk bagian lemari pakainya dia menggunakan frame dengan kaca bening teman-teman. Di bagian kirinya ini juga difungsikan sebagai tempat storage terbuka, guna kalian bisa menyimpan pernak-pernik hiasan ataupun juga pakaian. Di bagian atas ini full terdapat kabinet teman-teman yang tampilannya juga sangat rapi ya, tanpa menggunakan handle. Kemudian di sisi kiri ini juga masih difungsikan ya dengan diberikan cermin yang sangat tinggi. Untuk peletakkan cahaya di kamar ini juga sangat bagus ya, terdapat spot-spot lampu yang sangat banyak. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke area selanjutnya. Sebelum menuju ke kamar utama di rumah ini, saya ingin tunjukkan dulu kamar mandi sharing yang ada di belakang saya ini teman-teman. Di bagian depannya ini juga sudah disediakan untuk kabinet wastafelnya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung intip untuk kamar mandinya. Untuk kamar mandi di sini luasannya 1,2 kali 1,3 ya, dan menariknya untuk bagian dinding dan lantainya ini sudah di full dengan granite ya. Di bagian lantainya ini juga terdapat split level ya, bagian untuk area shower dan juga untuk area klosetnya. Dan untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan water heater teman-teman. Di bagian atas juga masih tersedia skylight ya, jadinya ketika siang hari tanpa lampu juga untuk area kamar mandi sangat terang sekali.
Supaya tampilan kamar mandi lebih cantik lagi, ditambahkan dengan adanya spot lampu di bagian samping dinding ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut untuk lihat kamar utama di rumah ini. Teman-teman, ini adalah kamar utamanya ya. Tapi sebelum saya bahas bagian dalam kamarnya, saya ingin tunjukkan dulu ya. Di bagian kanan ini terdapat cermin. Tapi ini bukan cermin biasa, melainkan ini adalah pintu kamuflase menuju kamar mandi di dalam kamar utamanya. Mungkin kita coba intip ya. Untuk kamar mandi di kamar utama ini luasannya 2x1 teman-teman. Di sini juga sangat lengkap ya, terdapat area wastafel, kloset, dan juga shower. Untuk area shower di sini juga sudah dibatasi dengan adanya partisi kaca teman-teman. Untuk bagian lantai dan dinding juga semuanya sudah full diberikan granit tile ya teman-teman. Di bagian atas juga masih terdapat exhaust dan juga skylight. Pastinya untuk pencahayaan di kamar mandi ini juga sangat bagus ya. Di bagian atas wastafel dan klosetnya ini juga masih diberikan semacam aksen dekorasi wall panel ya, dengan adanya lampu LED strip, jadinya tampilan kamar mandinya juga lebih bagus lagi. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat kamar utamanya. Untuk kamar utama di sini luasannya 3x4 teman-teman. Nah, menariknya di sini untuk kamar utama di sini juga disambungkan dengan Google Voice tersendiri ya. Di mana perannya Google Voice di sini dia mengendalikan pencahayaan lampu, kemudian TV, bukaan gorden dan juga bukaan jendela di kamar ini teman-teman. Di depan saya di sini juga terdapat bed dengan ukuran 160 ya. Menariknya di bagian kanan kiri juga sudah diberikan untuk kabinet nakasnya teman-teman. Di bagian belakang bednya masih diberikan aksen dekorasi dengan bahan multiplex full dari lantai hingga plafon ya. Ditambahkan dengan adanya aksen dekorasi yang sangat bagus ya. Di bagian kanan dan kiri masih diberikan aksen cermin supaya tampilan di kamar ini lebih menarik dan lebih luas lagi teman-teman. Dan tidak lupa juga ditambahkan lampu gantung untuk bagian nakasnya. Di belakang saya ini adalah area wardrobe-nya ya. Di sini tampilannya sangat besar hingga ke bagian plafonnya. Untuk sistem buka tutupnya di sini semuanya menggunakan sistem push on teman-teman. Menariknya untuk bagian pintunya juga divariasi ya. Ada yang berupa pala-pala dan juga ada yang berupa frame dipadukan dengan kaca bening. Untuk bagian meja riasnya berada di sebelah kiri saya ini teman-teman. Di sini untuk bagian cerminnya dia sudah kekinian karena menggunakan sistem touchscreen teman-teman. Sangat menarik ya. Kemudian juga untuk di bagian plafonnya masih didekor dengan adanya drop ceiling dipadukan dengan adanya LED strip ya. Tampilannya jadi lebih menarik lagi. Oke teman-teman, itu tadi review lengkap untuk proyek rumah hunian milik Mas Didi dan Mbak Novi ya. Untuk rumah ini berada di kawasan Sukun, Kota Malang ya. Dan sesuai dengan janji saya di sebelumnya, perihal harga untuk rumah ini dijual dengan harga 1,2 M ya, dan itu sudah include dengan furnish yang ada di dalam rumah ini. Jadinya kalian tinggal bawa koper saja. Jika kalian tertarik untuk perihal info lebih lanjut rumah ini, kalian bisa langsung kontak Mas Didi ataupun Mbak Novi. Untuk nomornya aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan, sampai jumpa di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!